Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang micro teaching. Kita mulai saja. Pengertian micro teaching. Micro berarti kecil, terbatas, dan sempit. Teaching berarti mendidik atau mengajar. Micro teaching berarti suatu kegiatan mengajar di mana segalanya diperkecil atau disederhanakan. Apa yang dikecilkan atau disederhanakan yaitu jumlah siswa antara 5-6 orang, waktu mengajar 5-10 menit, bahan pelajaran hanya mencakup 1 atau 2 hal yang sederhana. Yang terakhir, keterampilan mengajar difokuskan beberapa keterampilan khusus saja. Unsur mikro merupakan ciri utamanya dan berusaha untuk menyederhanakan secara sistematis keseluruhan proses mengajar yang ada. Usaha simplifikasi ini didasari oleh asumsi bahwa sebelum kita dapat mengerti, dapat belajar, dan dapat melaksanakan kegiatan mengajar yang kompleks, kita harus menguasai dulu komponen-komponen dari keseluruhan kegiatan yang ada. Maka dengan memperkecil murid, menyingkat waktu, mempersempit sarana-sarana, serta membatasi keterampilan, perhatian dapat sepenuhnya diarahkan pada pembinaan penyempurnaan keterampilan khusus yang sedang dipelajari. Urgensi micro teaching. Micro teaching dapat digunakan dalam pendidikan pre-service, yaitu bagi calon guru. Yang pertama, sebagai persiapan calon guru sebelum benar-benar mengajar di depan kelas. 2, sebagai usaha perbaikan penampilan calon guru. Pendidikan in service, yaitu bagi guru atau pemilik atau penilik. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan guru mengajar rutin supaya menemukan dan mengetahui kelemahan-kelemahan sendiri dan berusaha memperbaikinya. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan supervisor supaya ia tahu apakah bimbingan, nasihat, dan saran-sarannya itu benar-benar efektif dalam membantu peningkatan guru-gurunya. Yang ketiga, untuk percobaan melaksanakan metode baru sebelum metode itu dilaksanakan dalam pembelajaran yang sebenarnya. Lanjut ke tujuan micro teaching. Yang pertama, mengembangkan kemampuan mawas diri dan menilai orang lain. 2, memungkinkan adanya perbaikan dalam waktu singkat. Ketiga, menanamkan rasa percaya diri dan bersifat terbuka. Yang keempat, mengembangkan sikap kritis murabi. Yang kelima, menanamkan kesadaran akan nilai keterampilan mengajar dan komponen-komponen. Keenam, mengenai kelemahan-kelemahan dan kekeliruan dalam penampilan keterampilan mengajar dan tahu penampilan yang baik. Ketujuh, dengan menggunakan video tape recorder. Maka 8, memberi kesempatan guru untuk melihat dan mengukur dan mendengar dirinya sendiri. 9, memberi kesempatan untuk mengikuti kembali kritik dan diskusi caranya mengajar. 10, memungkinkan untuk membuat model cara mengajar. 11, memungkinkan banyak orang yang dapat mengikuti proses belajar dan tidak tentu waktunya. 12, merupakan medan untuk mencobakan sistem atau metode baru untuk diteliti sebelum dikembangkan. 13, memberi kesempatan pendekatan analitis mengenai keterampilan dan strategi mengajar. Materi kegiatan micro teaching. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Kedua, keterampilan memberikan motivasi. Ketiga, memberikan keterampilan bertanya. Keempat, keterampilan menerangkan. Kelima, keterampilan mendayagunakan media. Keenam, keterampilan menggunakan metode yang tepat. Ketujuh, keterampilan mengadakan interaksi. Kedelapan, keterampilan penampilan verbal dan nonverbal. 9, keterampilan penjajagan atau asesmen. 10, keterampilan menutup pelajaran. Lalu keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama, memperhatikan sikap dan tempat duduk siswa. 2, memulai pelajaran setelah nampak siswa siap belajar. 3, cara mengenalkan pelajaran cukup menarik. 4, mengenakan pokok pelajaran dengan menghubungkan pengetahuan yang sudah diketahui oleh siswa. Yang kelima, hubungan antara pendahuluan dengan inti pelajaran nampak jelas dan logis. Lalu, keterampilan memberi motivasi. 1, mengucapkan baik, bagus, ya bila siswa menjawab atau mengajukan pertanyaan. 2, ada perubahan sikap nonverbal positif pada saat menanggapi pertanyaan. 3, memuji dan memberi dorongan dengan senyum, anggukan atau partisipasi siswa. Keempat, memberi tuntunan pada siswa agar dapat memberi jawaban yang benar.
Kelima, memberi pengarahan sederhana dan pancingan agar siswa memberi jawaban yang benar. Lalu, keterampilan bertanya. 1. Pertanyaan guru sebagian besar telah cukup jelas. 2. Pertanyaan guru sebagian besar jelas kaitannya dengan masalah. 3. Pertanyaan ditunjukkan keseluruhan kelas lebih dahulu baru menunjuk. 4. Guru menggunakan teknik pause dalam menyampaikan pertanyaan. 5. Pertanyaan didistribusikan secara merata di antara para siswa. 6. Teknik menunjuk yang memungkinkan seluruh siswa siap. Lalu keterampilan menerangkan. Keterampilan guru berfokus pada inti pelajaran. Itu yang pertama. Kedua, keterampilan guru menarik perhatian siswa. 3. Keterangan guru mudah ditanggapi atau mudah dicerna oleh siswa. 4. Penggunaan contoh ilustrasi analogi dan semacamnya menarik perhatian siswa. 5. Guru memperhatikan dengan sungguh-sungguh respon siswa yang berupa pertanyaan, reaksi, usul, dan semacamnya. 6. Guru menjelaskan respon siswa sehingga siswa menjadi jelas dan mengerti. Dan selanjutnya, keterampilan mendayagunakan media. Pertama, pemilihan media sesuai dengan PBM yang diprogramkan. 2. Teknik mengkomunikasikan media tepat. 3. Organisasi mengkomunikasikan media menunjang PBM. 4. Guru terampil menggunakan media. Keterampilan menggunakan metode yang tepat. Yang pertama, ada kecocokan antara metode yang dipilih dengan tujuan pengajaran. 2. Ada kecocokan antara metode yang dipilih dengan materi pelajaran dan situasi kelas. 3. Dalam menggunakan metode telah memenuhi metode tersebut. 4. Alat yang dapat menunjang kelancaran penggunaan metode tersebut telah disiapkan. 5. Menguasai dalam penggunaan metode tersebut. 6. Aspek mengadakan interaksi. 7. Ada keseimbangan antara jumlah kegiatan guru dengan kegiatan siswa. Terus ada pengaruh langsung yang berupa 1. Informasi. 2. Pengarahan. 3. Menyalahkan atau membenarkan adalah cukup komunikatif. 4. Tampak atau ada partisipasi dari siswa yang berupa mendengarkan, mengamati, menjawab, bertanya, dan mencoba. Lalu keterampilan penampilan verbal non-verbal. Pertama, gerakan guru wajar dan bertujuan. 2. Gerakan guru bebas. 3. Isyarat guru menggunakan tangan, badan, wajah, itu cukup bervariasi. 4. Suara guru cukup bervariasi, lemah dan keras. 5. Ada pemusatan perhatian dari pihak siswa. 6. Pengertian indera melihat, mendengar, berjalan dengan wajar. Lalu, keterampilan penjajagan atau asesmen. Pertama, menaruh perhatian pada siswa yang mengalami kesulitan. 2. Adanya kesepakatan guru terhadap tanda siswa yang mengalami salah pengertian. 3. Melakukan penjajakan kepada siswa tentang pelajaran yang telah diterimanya. 4. Mencari atau melakukan apa yang menjadi sumber terjadinya kesulitan. 5. Melakukan kegiatan untuk mengatasi atau menunjukkan kesulitan siswa. Selanjutnya, keterampilan menutup pelajaran. Apa? Yang pertama dapat menyimpulkan pelajaran dengan tepat. 2. Dapat menggunakan kata-kata yang dapat membesarkan hati siswa. 3. Dapat menimbulkan perasaan mampu dari pelajaran yang diperoleh. 4. Dapat mendorong siswa tertarik pada pelajaran yang telah diterima. Yang terakhir yaitu persiapan penyelenggaraan. Yang pertama, waktu bila mana diadakannya micro teaching. Kedua, tempat di mana kapan digunakan pelaksanaan micro teaching. 3. Personalia dalam micro teaching, yaitu calon yang praktek, peserta didik atau siswa guru yang akan mengadakan observasi, dan penilaian ahli teknik alat rekaman. Keempat, pola micro teaching yang akan digunakan dan dikembangkan. 5. Rencana kegiatan dan prosedur kegiatan micro teaching. 6. Sarana dan prasarana. 7. Follow up. 8. Yang terakhir, dalam follow up ditentukan kapan mengajar di kelas yang sebenarnya atau melaksanakan tugas profesional guru. Demikian presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.